Hey guys, welcome back to our online service. We are glad that you can join us again this week, and we also hope that you've had a productive quarantine. But before we start our online service, I would like to ask all of you from your bed, even your dining room, or even your living room, to stand together and let us pray. Dear our Heavenly Father, thank you for this day, Lord. Thank you for giving us a wonderful day. Lord, despite this outbreak, we are still grateful that we can still do our service online. And Lord, please enjoy our praise and worship. Let your presence be with us, Lord, and help us understand your words so that we can implement them in our lives. In the name of Jesus, we pray. Amen. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Selamat malam teman-teman semua yang ada di rumah. Shalom, apa kabarnya hari ini?
Saya berdoa teman-teman semua bisa tetap sehat dan dalam kondisi yang baik. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali menyembah Tuhan di dalam Disciples e-worship. Kita bersyukur bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan selalu menguatkan kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu untuk kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kalau kami tahu Bapa bahwa di tengah-tengah kondisi kami yang hanya bisa berada di rumah, Tuhan kasih-Mu dapat tetap kami rasakan. Kami bersyukur. Dan malam hari ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, kerinduan kami Tuhan ada firman yang menguatkan kami, ada firman yang memberikan kami sukacita di dalam hati kami, ada firman yang memberikan kami pengharapan. Tuhan, Kau berbicara kepada kami pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, pada malam hari ini saya akan men-sharingkan satu tema yang saya pikir adalah satu tema yang semua kita alami hari ini. Tema ini adalah Thanks, I am stuck. Makasih, saya terjebak. Nah teman-teman, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya bacakan dan teman-teman bisa melihatnya di rumah masing-masing. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, hal inilah yang akan kita sama-sama renungkan. Apakah di dalam kondisi kita yang hari ini hanya berada di rumah, atau mungkin dalam kondisi yang kurang baik, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan renungkan sama-sama. Namun sebelum kita merenungkan, menggali ayat ini, kita sama-sama akan melihat satu buah video yang saya temukan di sosial media, dan biarlah kiranya melalui video ini kita bisa lihat sama-sama nanti kondisi apa yang sebenarnya kita alami. Buat teman-teman gue mau minta maaf. Maafin gue yang dulu kalau ngumpul suka sibuk sendiri main handphone. Maafin gue dulu yang bilang OTW padahal gue baru mandi. Maafin gue yang dulu janjian jam 1 tapi datangnya jam 3. Maafin gue yang kalau kumpul suka pulang duluan. Maafin gue yang lebih milih pacar gue dibanding kumpul sama kalian. Sekarang gue kangen kalian, pengen main, pengen kumpul, pengen main. Mungkin kita tertawa ketika kita menonton video yang barusan kita saksikan. Teman-teman mungkin sudah menontonnya di sosial media masing-masing. Dan itulah kondisi kita. Kita hari ini menyesal karena kita sudah take it for granted untuk kehadiran teman-teman kita. Karena sekarang kita nggak bisa ketemu. Dan nggak sedikit dari kita yang punya pikiran yang sama. Saya yakin hari ini nggak sedikit dari kita yang merasa bosan di rumah. Banyak teman-teman yang saya ajak bicara merasa bahwa, aduh udah bosan banget di rumah. Kita berusaha untuk menghibur diri kita sendiri, sulit. Sebagian dari kita kemudian jadinya gabut. Kita nggak tahu lagi mau ngerjain apa. Kalau dulu kita bosan, berada di rumah, dengan mudahnya kita ajak teman kita hangout hanya untuk jalan-jalan di mall, atau sekedar ngopi. Tapi hari ini kita nggak bisa. Kita harus tetap berada di rumah. Dulu kalau kita bosan, kita mudah sekali ambil HP, lalu kemudian kita ajak teman kita, kontak teman kita untuk main games. Tapi hari ini, main games pun terasa membosankan. Nah teman-teman, kita berada di dalam kondisi ini. Dan kabar buruknya adalah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa sesuka kita bilang hari ini, pergi ke mall aja. Mall juga tutup. Nah, semua kita, bahkan sebagian besar kita, mungkin merasa ada satu perasaan yang muncul di dalam diri kita. Nah, perasaan itu adalah kita merasa stuck. Feel stuck. Ini yang kita alami, teman-teman. We feel stuck. Kita merasa seolah-olah kita terjebak. Nah, saya mencoba mencari apa sih arti kata stuck itu. Nah, ternyata arti kata stuck itu berdasarkan Urban Dictionary adalah bahwa kita itu merasa stuck,
pada waktu kita itu berada di suatu tempat yang kita nggak pengen ada di situ. Kita merasa stuck waktu kita berada di suatu tempat dan kita nggak pengen berada di tempat itu. Mungkin rumah kita bukanlah tempat di mana kita nggak pengen berada di rumah, nggak. Tapi karena saking lamanya kita sudah berada di rumah terus, maka kita bisa merasa bahwa, aduh, bosan sekali sudah berada di rumah. So, we feel stuck right now. Atau yang kedua, pengertian yang kedua, feel stuck itu artinya kita itu merasa lelah. Kita menjadi lelah, dan akhirnya kita bengong doang. Karena apa? Karena kita dimasukkan dalam sesuatu di mana kita itu dapat menatap tembok berjam-jam. Jadi seolah-olah kita itu terjebak di dalam sebuah building, sebuah gedung. Dan kita nggak bisa keluar dari situ. We feel stuck. Nah, semua kita berada dalam kondisi ini, teman-teman. Kita berada di rumah, kita merasa bosan, dan kita lelah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ada pekerjaan berat yang kita lakukan. Tapi we feel tired. Kenapa? Karena kita merasa stuck. Nah, ini kondisi ini yang semua kita alami. Nah, teman-teman, di dalam kondisi yang demikian, pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih dapat bersyukur di tengah-tengah kondisi yang kita alami? Nah, hari ini inilah yang saya ingin ajak kita secara praktikal untuk kita sama-sama menemukannya. Bahwa ternyata di dalam kondisi kita yang stuck, kita juga tetap masih bisa bersyukur. Nah, teman-teman, biasanya orang bersyukur itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama, orang itu bersyukur karena dia biasanya comparing. Misalnya, dia itu mendapatkan nilai ujian yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Tapi karena dia punya teman, dan temannya itu sebenarnya lebih pintar dari dia, dan nilai daripada temannya itu lebih rendah dari dia. Nilainya tidak bagus-bagus banget. Tapi karena nilai teman yang lebih pintar itu di bawah dia, maka dia bersyukur. Nah, orang ini adalah orang yang bersyukur karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, hari ini, waktu kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam kondisi wabah corona, apa yang kita syukuri? Apakah kita bersyukur karena kita tidak tertular hari ini? Tidak terinfeksi hari ini. Sementara kita tahu di luar sana ada ribuan orang yang sudah tertular. Dan bahkan ada ratusan orang yang sudah meninggal dunia. Apakah kita bersyukur karena kita merasa bahwa kondisi kita lebih baik daripada orang itu? Nah, pada waktu kita mengerjakan itu, maka sebenarnya kita bersyukur karena alasan comparing, teman-teman. Nah, yang kedua, biasanya orang bersyukur itu karena accomplishment, karena sebuah pencapaian. Dia sudah merencanakan segala sesuatu. Dia mau ujian, dia mempersiapkan diri, dia belajar, dia bikin planning, dia bikin timetable yang rapi sekali. Dia belajar mati-matian. Sehingga kemudian waktu dia ujian, dia bisa mengerjakan semua soal dan dia bisa lulus dengan nilai yang baik. Waktu dia mendapatkan nilai yang baik, dia datang kepada Tuhan dan dia bilang, "Thanks God." Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong dia mencapai sesuatu. Pencapaian, kesuksesan. Kita hari ini merasa sukses, kita mendapatkan sebuah pencapaian, lalu kemudian kita datang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini mungkin kalian nggak ngalamin itu. Sehingga hari ini kemudian yang terjadi kepada kita adalah bahwa semua rencana kita yang sudah kita rencanakan, itu secara tidak terduga nggak terjadi. Apakah kita mencapai yang namanya accomplishment? Enggak. Ada banyak rencana kita hari ini yang gagal. Ada banyak rancangan kita yang batal. Coba, karena wabah corona ini, coba kalian hitung-hitung berapa banyak hal yang sudah kalian rencanakan tapi kemudian gagal. Kalau dasar bersyukur kita ada accomplishment, adalah sebuah pencapaian terhadap apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, maka kita pasti menjadi orang yang nggak dapat bersyukur. Atau yang ketiga, ada orang yang bersyukur itu karena miracle. Misalnya lagi, contohnya dia mau ujian. Dia nggak belajar sama sekali. Setiap hari main games. Tapi entah kenapa, di dalam ujian, dia mengerjakan ujian, dan ketika kemudian hasilnya keluar, nilainya baik. Dia merasa dia nggak belajar, tapi nilainya baik. Dia merasa ini miracle daripada Tuhan. Maka kemudian dia datang kepada Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan, thank you, karena sudah memberikanku nilai yang baik. Nilai yang baik baginya adalah sebuah miracle. Nah, teman-teman, dalam kondisi yang seperti ini, ada orang-orang yang terinfeksi misalnya.
Maka orang ini akan datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika kapan? Ketika dia sembuh dan dia merasa dia mengalami yang namanya miracle. Waktu dia mengalami miracle ini, dia berkata kepada Tuhan, thanks God. Maka orang ini adalah orang yang bersyukur karena dia mengalami miracle. Karena dia mengalami sebuah mujizat, kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman sadar nggak atau nggak sadar, kita menemukan bahwa apa yang ada di sini, 3 jenis bersyukur ini sebenarnya memiliki sebuah kesamaan. Kesamaannya adalah begini, bahwa mereka semua bersyukur karena kondisi eksternal. Salah nggak sih bersyukur karena kondisi eksternal? Nggak salah tentunya. Tentu waktu kita lihat kondisi kita lebih baik, lebih beruntung daripada orang di sekitar kita, kita bersyukur. Nggak salah juga. Waktu kita mencapai sebuah accomplishment dari semua rencana yang kita buat, kita bersyukur kepada Tuhan, nggak salah juga. Waktu kita mengalami miracle, kita bersyukur kepada Tuhan, nggak salah. Tapi pertanyaannya, apakah alasannya cukup? Karena mengingat wabah ataupun kondisi yang kita alami, anggaplah hari ini kita terinfeksi, kita compare dengan orang lain. Saya pikir alasan comparing agak susah untuk digunakan. Atau alasan accomplishment, di mana banyak rencana kita yang gagal. Kita menjadi orang yang susah bersyukur. Atau hari ini kita nggak mengalami miracle apa-apa hari ini. Kita berdoa setiap hari, tapi sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita nggak bisa bersyukur. Nah, untuk itu teman-teman, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami sebenarnya arti kata bersyukur itu apa. Supaya kita tahu betul waktu kita bersyukur, apa yang kita doakan, teman-teman. Nah, bersyukur itu dari satu kata Yunani, eucharisteo. Nah, eucharisteo, teman-teman, itu terdiri sebenarnya dari 2 kata, yaitu kata eu, yang artinya good, dan charis, yang artinya anugerah atau grace. Artinya, seorang yang bersyukur itu adalah seorang yang menyadari anugerah atau pemberian yang baik dari Tuhan di dalam hidupnya. Jadi, dia menyadari betul anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dia memiliki sebuah awareness, sebuah kesadaran di dalam dirinya bahwa Tuhan sudah memberikan pemberian yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, gampang sekali untuk kemudian menyadari pemberian Tuhan secara eksternal, teman-teman. Tapi pertanyaan yang saya ingin tanyakan malam hari ini adalah begini. Apa sebenarnya pemberian atau anugerah terbaik dari Tuhan dalam hidup kita yang sering kita tidak sadari? Karena dalam kondisi kita sekarang ini, mungkin kita merasa bahwa ada banyak yang nggak baik yang kita alami. Ada banyak hal buruk yang kita alami. Mungkin saudara tidak terinfeksi, tapi saudara hari ini di dalam studi mengalami kendala, di dalam relasi mengalami kendala. Saudara bahkan merasa stuck di rumah saudara masing-masing. Sehingga saudara kemudian waktu melihat hidup saudara merasa kayaknya nggak ada lagi yang baik. Apakah pemberian atau anugerah yang baik itu menjadi susah kita rasakan? Nah, waktu kita sulit merasakan bahwa ada anugerah pemberian Tuhan yang baik yang Tuhan berikan pada kita, maka kita nggak bisa bersyukur. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pemberian atau anugerah terbaik dari Tuhan dalam hidup kita yang sering tidak kita sadari? Sebenarnya bukanlah hal-hal yang eksternal. Pemberian Tuhan yang paling baik, yang paling terbaik, sebenarnya bukanlah hal-hal eksternal yang kita alami, teman-teman. Tapi pemberian Tuhan yang paling terbaik adalah dirinya sendiri. Kehadirannya. Nah, seringkali kita nggak menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak merasa bahwa kita mendapatkan yang baik dalam kondisi buruk kita. Paulus bisa berkata begini, waktu aku lemah, aku kuat. Kenapa Paulus bisa berkata waktu aku lemah, aku kuat? Karena di dalam kelemahan, dalam kondisinya yang buruk, dia menyadari bahwa ada Allah bersama dengan dia. Di situ dia merasakan, aku kuat. Atau di dalam teks yang kita baca, teman-teman, Paulus berkata begini, give thanks in every circumstances. Mengucap syukur dalam segala hal. Paulus nggak berkata bahwa mengucap syukur untuk segala hal. Paulus tidak berkata bahwa kita mesti bersyukur untuk kondisi yang buruk. Tuhan bersyukur karena ada wabah corona. Kita nggak bersyukur untuk wabah corona, teman-teman. Tapi kita bersyukur di dalam situasi di mana ada wabah corona. Kita masih tetap bersyukur. Artinya, syukur kita
itu tidak dapat dibatasi oleh kondisi apapun. Mau kondisi yang baik kita bersyukur, mau kondisi buruk kita bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, waktu kondisi yang baik kita punya alasan secara eksternal untuk bersyukur. Nah, waktu kondisi yang buruk, apa yang kita mau syukuri? Itulah sebabnya kita harus menyadari tadi, pemberian Tuhan yang paling terbaik itu apa? Yaitu dirinya sendiri, kehadirannya. Karena seringkali waktu kondisi kita buruk, waktu kita stuck, waktu kita merasa rapuh dan lemah, di situ kita mengalami Tuhan, bahwa Tuhan gak meninggalkan kita, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, pengalaman bersama dengan Tuhan ini menjadi sebuah pengalaman yang kita gak bisa nikmati waktu hidup kita happy-happy aja. Tapi waktu hidup kita kurang happy, di situ kita mengalami Tuhan. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang memberikan kita sukacita di dalam diri kita. Nah, teman-teman, pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam kondisi sekarang ini adalah, di mana Allah? Di mana Tuhan? Maka kalau kita belajar dari Paulus berkata, waktu aku lemah, aku kuat. Di mana Tuhan waktu aku dalam kondisi yang buruk? Jawabannya adalah, Tuhan gak meninggalkan kita. Allah rela menjadi stuck dan rapuh bersama kita yang sedang stuck dan rapuh saat ini. Kalau teman-teman merasa stuck, bosan di rumah, di mana Allah? Allah bersama dengan engkau. Allah nggak meninggalkan engkau. Allah rela menjadi stuck bersama denganmu. Atau taruhlah, saya membayangkan, kalau seandainya kita tertular, dan kita harus di karantina sendirian, di mana semua keluarga kita akan berjauhan dari kita. Dalam tanda petik, semua keluarga kita akan meninggalkan kita. Pertanyaan, di mana Allah? Saya membayangkan bahwa waktu kita dalam kondisi di mana kita tertular virus, di karantina sendirian, Allah mungkin masuk di dalam kamar di mana kita di karantina. Dia bersama dengan kita. Dia bahkan rela terinfeksi dan mengalami sesak napas bersama kita. Artinya, di mana Allah ketika aku dalam kondisi yang buruk? Dia menjadi rapuh bersama dengan kau dalam kondisi yang buruk. Dia rela menjalani penderitaan bersama-sama dengan kau. Kalau hari ini kita merasa stuck, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kehadirannya itulah yang kita syukur. Ada sebuah quotes yang menarik sekali. Quotes ini berbunyi begini. Every test in our life makes us better or bitter. Every problem comes to break us or make us. The choice is ours whether we become victim or victor. Ada yang menarik di sini. Yang menarik pertama adalah bahwa setiap tes, setiap masalah, setiap kondisi yang buruk dalam kehidupan kita, itu ada dua pilihan. Apakah akan membuat kita menjadi better, menjadi lebih baik, atau menjadi bitter, penuh dengan kepahitan, ngeluh, komplain. Nah, setiap masalah itu, apakah akan mematahkan kita, atau justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik? Itu pilihan kita. Apakah kita mau menjadi seorang victim atau victor? Seorang korban yang merasa bahwa kita korban keadaan semua ini? Atau kita mau menjadi pemenang? Menang dari keadaan ini. So, ini pilihan kita. Ya teman-teman, kalau hari ini teman-teman merasa stuck, atau teman-teman merasa dalam kondisi yang buruk, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena pilihan untuk bersyukur adalah waktu kita berdiam di hadapan Tuhan dan kita menyadari bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Sehingga kita bukannya menjadi bitter, tapi justru menjadi pribadi yang better. Kita bukannya menjadi orang yang dipatahkan hidupnya, semangatnya, tapi kita justru menjadi seorang yang dibentuk memiliki karakter yang lebih baik. Kita bukannya menjadi korban keadaan, tapi kita menjadi pemenang atas keadaan. Nah, teman-teman, di dalam kondisi kita yang stuck, saya mau katakan, kita harusnya menjadi pemenang. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang rela menjadi rapuh bersama dengan kita. We are victors because we have God who is willing to be vulnerable with us.
Dia adalah Allah yang mau bersama dengan kita menjadi rapuh di dalam kerapuhan kita. Sehingga seperti tema kita, I'm stuck, God. Tapi dalam kondisi kita yang stuck ini, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan aku. Terima kasih bahwa di dalam kondisiku yang bosan, stuck, seolah-olah terjebak di dalam kardus yang sempit, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau bersama dengan aku. Atau teman-teman yang sedang menonton ini, mungkin engkau adalah salah satu orang yang sedang terinfeksi. Di mana Allah? Waktu aku sedang di karantina sendirian, Tuhan bersama dengan engkau. Dia rela menjadi rapuh bersama dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Di saat semua keluargamu atau semua kerabatmu tidak mau bersama-sama dengan engkau hari ini, Dia mau menjadi rapuh bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan praktek bersyukur setiap hari ya Tuhan. Sehingga kami bukan menjadi orang yang terus-menerus mengeluh di dalam kondisi kami yang stuck di rumah kami masing-masing, tapi kami bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, dan waktu kami menyadari kehadiran Tuhan, maka kami tidak membiarkan diri kami nggak ngapa-ngapain. Tapi kami berjuang Tuhan bisa melakukan hal-hal yang kreatif, hal-hal yang positif, entah itu bagi orang lain atau bagi keluarga kami. Tolong kami bisa menemukan skill baru mungkin Tuhan yang bisa kami kembangkan di dalam kondisi kami di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Setelah kita dengar firman Tuhan, mari kita balik lagi. Kita kembali memuji nama Tuhan, mendengar nama Dia kembali, mendengar suara Dia kembali di tengah-tengah keadaan kita sekarang kali ini. We're gonna worship His name, the greatest name of all. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, kita sama-sama tinggikan nama Dia kembali. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in
Kita akan mengakhiri worship kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk worship yang kami bisa kerjakan malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang memanggil kami untuk menyembah-Mu, maka kami datang menyembah Tuhan. Kami tahu Engkau mendengarkan semua penyembahan kami. Bahkan firman-Mu yang sudah kami katakan, yang sudah kami sama-sama dengarkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami Tuhan dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan yang menjauhkan kami dari semua virus. Tapi Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang tertular, Tuhan, yang terinfeksi, Tuhan sembuhkan kami, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami semangat Tuhan untuk berjuang melawan virus ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati untuk pemerintah, berkati supaya pemerintah kami ya Tuhan bisa mengerjakan bagian mereka dengan baik Tuhan, bahwa mereka bisa dengan berbagai kebijakan memutus penyebaran virus ini. Kami rindu Tuhan, bahkan kondisi dunia Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan, melewati masa-masa ini, dan Tuhan yang memberkati kami semua. Ini doa kami Bapa, dimuliakan Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. That's all for today, guys, and have a blessed week.